Bab 97 menggiling dalam kegelapan. Tidak tahu seperti apa dia ketika dia keluar 8 hari kemudian. Kenny Bai tertawa, seolah menebak sesuatu. Dengan wajah penuh amarah. Apakah bisa keluar masih menjadi masalah? Dicky Bai tersenyum. 8 hari kurungan rumah hitam. Kebanyakan orang tidak tahan mengalami gangguan saraf. Atau mereka bunuh diri. Membosankan. Pada hari pertama, Carson Chen berlatih pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak, dan berlatih teknik pedang dengan pedang terhunus harus menahan diri. Panca indera kabur lagi, menyentuh dinding dari waktu ke waktu, bergema. Boleh saja terus memukul gendang telinga sekali, 2 kali atau 3 kali, namun jika terlalu banyak akan mengganggu dan harus dihentikan. Keesokan harinya, Carson Chen mulai merasa bosan. Dengan kedua mata, hanya ada kegelapan. Bahkan cahaya kuat yang dibawa oleh 8 jurus pedang sejati ditelan kegelapan dan hampir tidak terlihat, dan persepsi kabur. Genggaman menjadi bingung, tidak dapat memahami dengan baik, yang tidak kondusif untuk kultivasi. Kegelapan dan kesepian sedikit mengikis hati. Lupakan saja, ayo berlatih. Carson Chen berkata pada dirinya sendiri. Suara itu bergema di ruangan gelap, masuk dan keluar dari kedua telinga. Ketenang. Mempraktikkan pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak. Energi darah mengalir seperti pedang di dalam tubuh. Berulang kali. Pedang sejati, keterampilan surgawi mutlak, tingkat manusia, kualitas super. Kecepatan kultivasi tingkat ketiga bahkan lebih mencengangkan, tetapi sayangnya, teknik kultivasi apapun harus memiliki dasar, dan tidak mungkin menghasilkan kekuatan dari udara tipis. Carson Chen kali ini hanya membawa beberapa pil tenaga esensi ke ruangan gelap, yang hanya bisa memastikan bahwa dia tidak akan mati kelaparan. Sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Perlu dicatat bahwa kultivasi energi dan darah akan menghabiskan energi tubuh, dan energi tubuh akan diisi kembali melalui makanan atau pil. Untuk 7 tingkat energi dan darah, cara paling efektif untuk memulihkan kekuatan fisik dan menahan rasa lapar adalah melalui penggunaan pil tenaga esensi, yang tidak berpengaruh pada budidaya. Dapat dikatakan bahwa mereka yang dihukum kurungan di ruang hitam tidak berani mengolah kekuatan energi dan darah sama sekali. Begitu mereka berlatih, energi mereka akan dikonsumsi dan tidak diisi kembali. Pada akhirnya, mereka akan mati kelaparan atau mati kehabisan darah, sengsara. Tidak dapat berlatih, ada lebih sedikit cara untuk mengatasi kegelapan dan kesepian itu. Tidak dapat dihindari bahwa kamu akan merasa kesal, dan akhirnya tidak tahan dan mengalami gangguan mental. Dapat dikatakan bahwa hukuman kurungan di ruang hitam tampaknya cukup serius, tetapi setelah mempertimbangkan semua aspek dengan cermat, itu sangat serius dan saling terkait. Carson Chen senang dia mendapatkan esensi giok darah dan belum menjualnya. Jika tidak, dia tidak akan berani berlatih pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak. Keterampilan surgawi mutlak melampaui tingkat manusia dan yang kualitas super, efek kultivasinya sangat luar biasa, demikian pula efeknya menyerap energi tubuh juga luar biasa. Sejumlah besar energi darah murni terus mengalir ke dalam tubuh dengan pengoperasian pedang sejati keterampilan surgawi mutlak, dan sedikit energi darah yang kuat. Kelahiran giok yang diresapi darah sangat sulit. Harus ada giok, dan telah direndam dalam darah dalam jumlah besar selama bertahun-tahun. Darah biasa tidak cukup, itu harus darah seorang petarung atau monster. Coba pikirkan, jika energi darah murni yang terkandung dalam 1 atau 2 giok darah berat sepenuhnya dipandu keluar, itu setara dengan keadaan alam energi darah tingkat ke-7 petarung terus-menerus. Kekuatan energi dan darah yang dihasilkan oleh latihan terus-menerus selama 2 atau 3 bulan, kelahiran esensi giok darah ratusan kali dan ribuan kali lebih sulit daripada giok darah dalam, dan itu hanya tebakan terendah untuk mengatakan bahwa itu bernilai 100 kali lipat. Esensi giok darah yang diperoleh oleh Carson Chen memiliki berat lebih dari 1 tael dan kurang dari 2 tael, tetapi energi darah murni yang terkandung di dalamnya lebih dari 100 kali lebih banyak daripada giok darah dalam hal kuantitas dan kualitas.
Ini juga memiliki karakteristik bahwa ketika dikenakan, secara alami akan menyerap kekuatan energi dan darah yang dipancarkan oleh tubuh untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Setiap petarung memiliki energi dan darah yang kuat, dan akan selalu ada sebagian kecil darinya yang dipancarkan secara alami, yang merupakan konsumsi alami tubuh, yang setara dengan pemborosan, tetapi esensi giok darah akan menyerap konsumsi ini dan mengisi kembali dirinya sendiri, lalu diumpankan kembali ke Carson Chen, membentuk sebuah siklus. Carson Chen memperkirakan bahwa energi darah murni yang terkandung dalam esensi giok darah ini cukup baginya untuk berkultivasi ke tingkat alam energi darah tingkat ke-9 tinggal sedikit. Menyerap energi darah murni dari esensi giok darah lebih efektif daripada meminum pil darah monster. Bagaimanapun, pil darah monster memiliki kotoran dan esensi giok darah murni. 2 jam kemudian, Carson Chen harus berhenti berlatih, dan tubuhnya tidak tahan, tetapi energi darah murni dari esensi giok darah akan tetap masuk ke dalam tubuh secara otomatis, tetapi itu tidak akan menyebabkan beban, yang setara dengan tidak ada waktuku berlatih sepanjang waktu, dan basis kultivasi mendekati tahap akhir alam energi darah tingkat ke-7. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Pikir Carson Chen. Tinggal di kamar gelap, merasa sangat membosankan. Dirinya tidak bisa keluar karena keterbatasan teknik latihan, dan tidak bisa membawa salep pendingin membran api es. Menurut situasi normal, seharusnya berlatih pedang, tapi 5 inderaku kabur. Ruang yang terbatas tidak kondusif untuk latihan pedang. Apa yang akan kamu lakukan? Ulang Carson Chen. Memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Tidur nyenyak. Cukup pejamkan mata, tidak memikirkan apapun, bersandar ke dinding, berniat untuk tidur siang, tapi dindingnya terbuat dari baja halus, sangat dingin, membuat tidak nyaman untuk tidur. Di hari ketiga, rasa bosan semakin terasa. Dahulu para petarung yang dihukum kurungan di kamar hitam mulai mudah tersinggung pada hari kedua, dan tingkat kemarahannya naik sampai batas tertentu pada hari ketiga. Mentalitas baik, mereka akan meledak pada hari yang sama atau pada hari keempat. Kecelakaan dan butuh waktu lama untuk pulih. 2 jam lagi berlatih pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak, Carson Chen mencoba berlatih pedang. Panca indera menjadi kabur, dan indera jarak menjadi kabur. Pedang tanpa sengaja menusuk dinding baja, badan pedang bergetar, dan suara menusuk bergema tanpa henti, seolah-olah suara iblis menembus otak, membuat Carson Chen sangat tidak nyaman. Carson Chen tidak percaya pada kejahatan, terus berlatih pedang, dan menyentuhnya beberapa kali. Suara menyilaukan bertahan tanpa henti, dan semacam iritabilitas muncul di hatinya. Dia berhenti dengan cepat, menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan mentalitasnya, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan menyingkirkan pikiran yang mengganggu. Lupakan saja, jangan berlatih pedang untuk saat ini, biasakan saja dulu, dan pahami jaraknya sebelum kita bicara. Tidak ada yang bisa dilakukan, jadi hanya Carson Chen yang bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan untuk menghilangkan kegelapan dan kesepian ini. Berjalan perlahan di ruangan hitam, ukur dan rasakan ukuran ruangan hitam dengan tangan dan langkah sendiri, dan jelajahi secara menyeluruh. Setiap orang memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, tetapi beberapa orang lebih baik dari yang lain, dan setelah diubah oleh ujung pedang misterius, Carson Chen bahkan lebih menonjol di antara yang pertama. Cepat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Dengan sengaja, sangat cepat, dia menjelajahi seluruh ruangan gelap dengan jelas. Meskipun panca indera masih kabur, rasa jarak menjadi lebih jelas. Ini adalah hal yang sangat membosankan, Carson Chen setelah menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, benamkan dirimu di dalamnya. Mulai berlatih, kali ini berlatih tinju. Tinju dan pedang berbeda, tetapi mereka memiliki kesamaan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa bagi orang normal, berlatih tinju lebih mudah daripada berlatih pedang, karena tinju tumbuh di tubuh dan terintegrasi serta lebih mudah dikendalikan. Sangat sulit untuk menguasai dan mengendalikan pukulan dengan sempurna. Kamu bisa mengenai target, tetapi jika kamu menusuknya dengan pedang, itu bisa dibelokkan.
Berlatih tinju di ruangan gelap ini lebih mudah daripada berlatih pedang, apalagi Carson Chen sudah berlatih teknik tinju harimau sampai tingkat unik. Kontrol tubuhnya sangat halus, dan dia bisa lebih mengontrol kekuatannya sendiri. Setelah beberapa kali teknik tinju, Carson Chen memahami jarak dengan lebih jelas, dan bahkan panca inderanya tampaknya telah pulih sedikit, tetapi tidak jelas. Kelebihannya adalah hati mulai benar-benar tenang, tanpa rasa hampa dan lekas marah sebelumnya, memikirkan kekurangan teknik pedang, melihat apakah ada yang bisa diperbaiki, atau mengingat pertempuran masa lalu. Pada malam hari, suhu turun, dan baja tahan karat di ruangan hitam menjadi lebih dingin. Untungnya, ada esensi giok darah, yang terus-menerus mendorong darah untuk mengalir, menghilangkan rasa dingin. Di hari keempat, Carson Chen tidak bosan seperti sebelumnya, karena dia menemukan cara untuk menghilangkannya. Latih pedang lagi. Pada awalnya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menyentuh dinding baja, dan suara menusuk akan mengganggu Carson Chen. Untungnya, mentalitasnya perlahan menyesuaikan dan dia tidak terlalu terpengaruh. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat apa-apa, jadi Carson Chen hanya menutup matanya, yang akan membuatnya merasa lebih baik, dan pemahamannya tentang jarak di sekitarnya tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Secara bertahap, berapa kali pedang panjang menyentuh dinding baja menjadi semakin berkurang. Teknik pedang yang dipraktikkan oleh Carson Chen sangat sederhana, yaitu jurus 18 pedang dasar dan beberapa ilmu pedang pembangun pondasi. Dalam latihan, cahaya pedang yang dibawa oleh 8 jurus pedang sejati secara bertahap menjadi lebih jelas. Jika lapar, bisa meminum pil kekuatan. Jika haus, bisa minum air. Tidak makan makanan lain, dan hampir tidak ada kotoran di tubuh. 3 kecemasan tidak menjadi masalah, jika tidak, mungkin memiliki bau busuk. Ini juga mengapa tubuh seorang pejuang lebih kuat, dan itu pasti tidak cocok untuk orang biasa. Pada hari kelima, Carson Chen berlatih seperti biasa. Dia tidak perlu lagi melatih pedangnya dengan hati-hati, dan dia bisa mengayun dengan bebas seperti biasa. Panca inderanya masih kabur, tetapi pemahamannya tentang ruang dan jarak di sekitarnya adalah lebih ditingkatkan, dan dia tidak akan menyentuh pedang hitam. Dinding baja rumah jelas merupakan peningkatan yang pasti. Pada hari ke-6, Carson Chen kembali merasa kesal. Muncul tiba-tiba tanpa peringatan atau alasan, tidak dapat melatih energi darah dengan tenang, tidak dapat berlatih teknik pedang dengan tenang. Membosankan. Bagaimana? Apakah ada orang? Biarkan aku keluar. Di ruangan gelap, Carson Chen berteriak dan melampiaskan sebanyak yang dia bisa, memukul dinding baja dengan kedua tinjunya, seolah-olah bola api jahat sedang membakar hatinya. Tidak ada yang menjawab, api jahat itu tampaknya semakin membara, hampir menjadi gila. Meninju dan menendang, rasa sakit yang membakar di kedua tinju, menghunus pedang, menebas dinding baja tahan karat satu demi satu, suara menusuk menembus gendang telinga, merobek pikiran, membuat Carson Chen semakin mudah tersinggung, tapi ada juga kesenangan yang tak bisa dijelaskan, yang tidak bisa dihentikan sama sekali. Sampai kelelahan, Carson Chen terbaring di tanah, terengah-engah. Waktu di ruangan gelap terasa sangat lama, setiap detik sepertinya diperpanjang 10 kali atau puluhan kali, sehingga semakin sulit untuk dilewati. Setelah akhirnya melewati hari ke-6, perasaan waktu Carson Chen menjadi semakin kabur, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Di sini, selalu gelap. Sulit untuk merasakan perjalanan waktu sejak awal, dan justru karena itu pikiran para petarung yang memasuki ruang hitam kurungan lebih cenderung bingung waktu. Setidaknya mereka akan tahu bahwa mereka harus menunggu berapa lama untuk meninggalkan ruangan gelap, dan ada pemikiran di hatiku, yang setara dengan sedikit lebih banyak harapan. Bersambung. Bab 98 membobol bangunan organ, bagian 1. 100 hari cedera, tetapi petarung memiliki fisik yang lebih kuat dan kemampuan penyembuhan diri yang lebih kuat, dan dengan obat untuk sembuh dalam waktu singkat. Chelsea Chen, Zenoli dan Kairos Chen menunggu di luar ruangan hitam,
semuanya terlihat cemas, sementara murid aula seni hukum berdiri menunggu waktu tiba di depan rumah hitam. Wajah Zenoli masih sedikit pucat, jelas baru pulih dari cedera, namun kondisinya belum pulih sepenuhnya. Carson Chen seharusnya baik-baik saja. Kairos Chen berkata, dia telah mendengar tentang kengerian pengurungan di ruang hitam. 8 hari sudah cukup untuk menghancurkan seseorang. Sangat khawatir. Percayai saudara Chen. Zenoli tersenyum, tetapi kekhawatiran tidak dapat dihindari. Chelsea Chen terlihat dingin dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit rasa dingin di sekujur tubuhnya. Dicky Bai, Kenny Bai dan lainnya berdiri di tempat lain. Dicky Bai tidak memiliki ekspresi di wajahnya, sedangkan Kenny Bai mencibir di wajahnya. 8 hari kurungan, tidak tahu apakah masih hidup. Melihat ketegangan 5 hari kurungan sudah tak tertahankan, dan setiap hari tambahan mulai sekarang akan menjadi siksaan yang hebat. Diperkirakan mayatnya sudah benar-benar dingin. Semua jenis diskusi, sebagian besar orang di sini tidak ada hubungannya dengan Carson Chen, mereka hanya datang untuk melihatnya karena penasaran, kurungan 8 hari itu unik. Waktu habis, suara para murid aula seni hukum terdengar, dan pada saat yang sama menyentuh hati semua orang, semua mata tertuju pada pintu baja tahan karat ruangan hitam itu. Dia menahan napas tanpa sadar. Para murid aula seni hukum perlahan membuka pintu baja, gelap. Cahaya yang masuk seakan ditelan. Itu memancarkan hawa dingin yang menyejukkan. Carson Chen, keluar. Murid aula seni hukum berteriak ke dalam ruangan gelap. Apakah sudah waktunya? Suara serak dan tidak jelas, seperti gesekan logam, datang dari ruangan gelap, seperti pedang gigi gergaji berkarat yang memotong gendang telinga semua orang, aneh dan tidak nyaman. Masih hidup, semua orang gemetar tanpa sadar, terkejut. Chelsea Chen dan lainnya penuh dengan kegembiraan, Dicky Bai, Kenny Bai dan lainnya muram, dan yang lainnya penuh dengan kengerian. Berdiri di pintu kamar hitam, Carson Chen hanya merasa bahwa cahaya di depannya sangat kuat, begitu kuat hingga dia ingin menghancurkan matanya, dan begitu kuat hingga dia ingin melelehkan dirinya sendiri. Carson Chen menyipitkan matanya, sedikit membiasakan diri dengan cahaya yang tiba-tiba. Cahaya semacam ini yang sepertinya menghancurkan kegelapan membawa sentuhan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, Carson Chen berangsur-angsur terbiasa dengan cahaya, melangkah keluar, dan bermandikan sinar matahari lagi, kehangatan meresap ke seluruh tubuhnya, dan energi darahnya tampak hidup kembali. Di bawah tatapan mereka, sesosok muncul secara bertahap, berjalan dari kegelapan, dengan tubuh yang kesepian, seolah berjalan keluar dari jurang, dan seperti bintang loneli yang tergantung di langit. Tidak mungkin untuk menggambarkan dengan jelas, perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, sangat memengaruhi mata dan hati semua orang, seolah-olah dua dunia dipisahkan. Dia sepertinya baik-baik saja, seseorang berkata dengan suara rendah. Di mata semua orang, selain kulitnya yang pucat dan napasnya yang lamban, mata Carson Chen sangat jernih dan cerah, seterang cahaya pedang. Saudaraku, bagaimana perasaanmu? Chelsea Chen bertanya dengan prihatin, dan Zenoli dan yang lainnya juga gugup. Aku baik-baik saja. Carson Chen berusaha keras untuk tersenyum, dan dia masih terlihat sedikit kaku. Dia tidak tersenyum selama beberapa hari, dan tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman. Tidak apa-apa, kembali dan istirahatlah dengan cepat. Dicky Bai dan Kenny Bai tampak sangat muram, menyaksikan bagian belakang Carson Chen pergi, air hampir menetes. Sial, 8 hari kurungan, tapi masih hidup dan sehat. Kenny Bai mengepalkan tinjunya, diam-diam membenci. Dibandingkan dengan Kenny Bai, Dicky Bai lebih banyak berpikir, dan setelah 8 hari kurungan, dia gagal mengalahkan Carson Chen. Temukan peluang untuk menyingkirkannya, jika tidak, itu bisa menjadi masalah serius di masa depan. Carson Chen sudah pergi, tetapi kurungan 8 hari masih hidup, dan tampaknya dia tidak banyak terpengaruh, ditakdirkan untuk menjadikannya legenda. Setelah mengkonfirmasi berulang kali, Chelsea Chen dan yang lainnya akhirnya merasa nyaman.
Carson Chen tidak banyak melakukan, hanya tinggal di lingkungan itu untuk waktu yang lama dan agak terpengaruh. Istirahat dapat membantunya menyesuaikan diri. Selama tubuh sehat dan semangat serta kemauan tidak terkikis, masalah kecil lainnya baik-baik saja. Saudara Chen, pengalaman seperti apa yang dikurung di ruangan hitam? Zheno Li melihat bahwa Carson Chen dalam kondisi baik dan tidak terlalu terpengaruh, jadi dia tersenyum dan berkata, Kairos Chen dan lainnya juga terlihat penasaran. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, merasa kabur, bosan, kesepian, tidak nyaman untuk berlatih, pikiran yang mengganggu mudah berkembang biak dan membesar, menjadi panik dan gelisah, tidak bisa menanggapi langit. Carson Chen mengungkapkan perasaan itu bisa digambarkan dengan kata-kata singkat, dan naik turunnya nada membawa Zheno Li dan yang lainnya ke dalam perasaan itu, dan warna kulit setiap orang berubah drastis, dan mereka ngeri. Saudaraku, istirahatlah dengan baik. Besok, kita akan masuk ke gedung organ, kata Chelsea Chen. Gedung organ akan dibuka. Carson Chen terkejut. Gedung organ adalah fitur dari Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, tetapi biasanya tidak dibuka, itu sepertinya hanya buka setahun sekali. Ya, Zheno Li mengangguk, sayangnya, aku baru saja pulih dari cedera, jadi tidak pantas menggunakan kekerasan. Mendobrak bangunan jebakan bukan hanya semacam temper, tetapi juga hadiah, membunuh 2 burung dengan 1 batu, kata Chelsea Chen. Hadiah macam apa? Jantung Carson Chen berdetak kencang. Total ada 3 gedung organ, yaitu gedung manusia kayu, gedung manusia besi, dan gedung manusia perunggu. Chelsea Chen berkata, gedung manusia kayu adalah yang paling sulit, dan gedung manusia perunggu adalah yang paling sulit. Kali ini, 10 besar yang pertama melewati bangunan manusia kayu akan diberi hadiah. Peringkat ke-10 sampai ke-4 bisa mendapatkan pil darah merah besar dan memilih tingkat manusia, kelas menengah, teknik atau seni bela diri, dan bisa mendapatkan hadiah koin giok yang sesuai. Tempat ke-10 adalah 10.000 uang giok putih, tempat ke-9 adalah 20.000 uang giok putih, dan seterusnya. Tempat ke-4 bisa mendapatkan 70.000 uang giok putih. Bagaimana dengan 3 teratas? Mata Carson Chen berbinar. Ini kasus untuk yang ke-4 hingga ke-10, hadiah untuk 3 besar harus lebih banyak. Tempat ketiga akan mendapatkan 100.000 uang giok putih dan 2 pil darah merah dan tingkat manusia kualitas atas teknik atau seni bela diri kualifikasi seleksi diri. Ketika Carson Chen mendengar ini, matanya menjadi lebih cerah. Yang paling kubutuhkan sekarang adalah uang giok putih. Selama memiliki cukup uang giok putih, tidak perlu menjual esensi giok darah. Lagi pula, semakin lama memakai esensi giok darah, semakin jelas manfaatnya. Juara kedua akan mendapatkan 200.000 uang giok putih, 3 pil darah merah besar dan seleksi tingkat manusia tingkat atas teknik atau seni bela diri kualifikasi. Hadiah juara pertama adalah yang tertinggi, 300.000 uang giok putih dan senjata tingkat besi langka, 5 pil darah merah besar dan tingkat manusia kualitas atas teknik atau seni bela diri kualifikasi seleksi. 300.000 uang giok putih. Senjata besi langka yang berharga. Jantung Carson Chen berdetak kencang dan dia sangat bersemangat. Saat ini, aku sudah memiliki lebih dari 1,3 juta uang giok putih. Jika bisa mendapatkan tempat pertama, akan menambahkan lagi 300.000 uang giok putih, yaitu 1,6 juta, 1,8 juta lebih dekat, dan sisa 200.000 uang giok putih dapat dipikirkan dengan cara lain. Selain itu, senjata tingkat besi berharga seperti pedang besi langka, yang tidak diragukan lagi lebih kuat dari pedang besi berharga, juga bisa menjual pedang besi langka dan membuat 1,8 juta uang giok putih, itu tidak masalah sama sekali. Hadiah untuk menerobos gedung manusia besi akan lebih tinggi lagi. Tempat ke-10 hingga ke-4 bisa mendapatkan pil esensi darah dan teknik kualitas atas tingkat manusia atau seni bela diri, juga bisa mendapatkan 30.000 uang giok putih, 60.000 uang giok putih, 90.000 uang giok putih, 120.000 uang giok putih,
hadiah 150.000 uang giok putih, 180.000 uang giok putih dan 210.000 uang giok putih. Juara ketiga, bisa mendapatkan 2 pil darah dan kualifikasi seleksi tingkat manusia kualitas atas teknik atau seni bela diri dan senjata besi langka dan 300.000 uang giok putih. Juara kedua, bisa mendapatkan 3 pil esensi darah dan kualifikasi seleksi tingkat manusia kualitas atas teknik atau seni bela diri dan besi langka senjata dan 400.000 uang giok putih. Juara pertama akan mendapatkan 5 esensi dan pil darah dan kualifikasi seleksi tingkat manusia kualitas atas teknik atau seni bela diri dan segenggam besi langka senjata, sepotong baju besi bagian dalam sutra emas dan 1,5 juta uang giok putih. Armor bagian dalam berulir emas terdengar seperti versi yang disempurnakan dari armor bagian dalam berulir perak, tetapi perbedaan antara keduanya jelas. Armor bagian dalam kawat perak dapat melemahkan serangan kekuatan 1000 kati, dapat menahan ketajaman pedang tingkat besi biasa, melemahkan ketajaman pedang tingkat besi halus, dan kawat emas baju besi bagian dalam lebih kuat, dapat melemahkan 3 serangan dengan kekuatan 1000 kati dapat sepenuhnya menahan ketajaman pedang besi halus, melemahkan ketajaman pedang besi berharga, dan sangat meningkatkan daya tahan petarung. Nilai baju besi bagian dalam sutra emas sangat tinggi, sebanding dengan senjata besi langka, dan tidak mudah untuk membelinya. Jika menerobos menara manusia perunggu, bisa langsung menjadi murid aula seni langit, dengan hadiah lebih banyak. Bangunan manusia kayu dibuka terlebih dahulu, kemudian bangunan manusia besi dibuka, dan bangunan manusia perunggu akhirnya dibuka. Hadiahnya bisa dilapiskan. Bukankah hadiah akan dimenangkan oleh para murid dengan kultivasi dan kekuatan yang luar biasa? Sambil bersemangat, Carson Chen menjadi tenang. Memikirkan hal ini, dia memiliki kekuatan, tetapi di seluruh Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, itu bukan apa-apa, sama sekali, ada banyak orang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Setiap murid dalam keadaan alam energi darah dapat menerobos, tetapi biasanya murid yang menerobos gedung manusia kayu pada tahun 1999 dan mereka yang telah mencapai tingkat 9 alam energi darah tidak termasuk dalam peringkat. Tidak peduli bangunan organ mana yang dibobol oleh murid-murid aula seni langit, mereka tidak akan dihitung dalam peringkat. Carson Chen segera mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, sehingga 10 besar tidak akan didominasi oleh murid-murid yang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam energi darah. Kesulitan pembentukan organ sangat tinggi. Sebagian besar alam energi darah tingkat ke-7 tidak dapat menembus bangunan kayu manusia. Sebagian besar alam energi darah tingkat 8 tidak dapat menembus gedung manusia besi, dan sebagian besar alam energi darah tingkat ke-9 tidak dapat menembus gedung manusia perunggu. Chelsea Chen akhirnya berkata, "Besok, kapan mulainya?" tanya Carson Chen. Jam 9 pagi. Setelah beberapa percakapan, agar Carson Chen beristirahat lebih baik, Chelsea Chen dan yang lainnya pergi satu demi satu. Melintasi bangunan organ, dengan kekuatanku, aku harus bisa menembus bangunan manusia kayu. Memenangkan 10 besar bukanlah ilusi, dan bahkan bersaing untuk 3 besar bukanlah berlebihan. Alam energi darah tingkat ke-7 belum dalam tahap akhir, tetapi kekuatannya lebih baik daripada alam energi darah tingkat 8. Adapun gedung manusia besi, tidak tahu seberapa sulitnya, dan Carson Chen tidak yakin apakah dia bisa melewatinya, bahkan jika dia bisa melewatinya, dia tidak yakin apakah dia bisa memenangkan 10 besar pada akhirnya. Namun, kita harus selalu berusaha yang terbaik untuk memperjuangkannya. Bersambung.